Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa in kanatil qiblatu dhahira falahu i'timadu kullin min adlin yukhbiruhu bidzalika fi hadarin aw safarin. Maka jika ada arah kiblat itu telah jelas atau telah nampak, maka jika ada arah kiblat itu telah jelas atau telah nampak, falahu i'timadu qawli kulli adlin, maka boleh baginya untuk mengikuti setiap perkataan orang yang adil, ya. Orang yang adil. Orang yang adil di sini maksudnya adalah ma yaf'alu kabira wa la yusirru ala shaghirah, yaitu seseorang yang dia tadi itu tidak melaksanakan dosa besar atau tidak rutin atas yang namanya dosa kecil, ya. Yang marah orang adil itu menghabari fi hadarin aw safarin, baik dia tadi itu hadar artinya tidak tengah bepergian ataupun tengah bepergian. Nah, habar ini kalau kita fahami makna lafadznya itu apa habar itu? Lah ya, maksudnya apa? Omongan, ya, omongan. Padahal makna khobar ini bukan cuma makna omongan toh. Kadang-kadang khobar ini bukan omongan, tapi dalalah, tanda. Summa qad yakunul khobaru sharihul lafdin wa qad yakunu dalalatan. Kemudian terkadang, ya, khobar itu bisa berupa lafadz yang jelas. Khobar itu bisa berupa lafadz yang jelas, atau bisa juga maknanya apa? Dalalah, tanda, tanda-tanda yang nampak, tanda-tanda yang ada. Misalnya apa? Kal mihrabil mu'tamad, seperti mihrab yang dijadikan acuan. Ya. Wasawa'un fil amali bil khabari, wasawa'un fil amali bil khabari ahli ijtihadi wa ghairihi. Jadi kita ini kalau ngikuti orang buta kan tidak boleh, karena kita basir. Tapi terkadang kita ngikuti orang buta. Lah kok iso? Dari mana ceritanya? Kita kelihatan orang buta. Orang buta itu kan subhanallah, Allah ngasih kelebihan kan.
Oh, langkah kesekian ke rumahnya, kesekian ke sini. Itu pernah tanyakan dan kejadiannya memang seperti itu. Ini yang kosong di sini. Jangan pencet-pencet kita di sini. Ini teh anak butuhin titir ya pompong eling berisane dipasangin di omah pompong eling masih mlebu YouTube lah opo di paham ya? Kita tidak bisa ngikuti orang buta, cuma ini ada orang buta itu subhanallah ada langkah-langkah sendiri dia. Nah, ini orang buta pernah dengarkan khobar dari orang yang dapat dipercaya, benar dia ikuti kan, ngikuti orang yang ngelihat dulu, kemudian dia ke arah mihrab misalnya. Nah, kita ngelihat perbuatan orang buta ini, oh kemana itu mihrab? Kita tanya, loh kok kesini sampai mihrabnya? Iya, saya dulu diajari fulan. Kita bisa ngikuti, itu khabar juga, ajib kan? Harusnya tidak boleh. Ini wasawaun fil amali bil khabar bil khabari ahli ijtihad wa ghairihi hatta al-a'ma yaqsudul mihraba idza arafahu bil masi haitsu ya'tamiduhul basir. Paham enggak? Bisa juga maknanya yaitu melaksanakan kabar dari orang yang melaksanakan kabar dari orang yang berijtihad. Sampai-sampai orang buta bertujuan ke satu mihrab jika dia mengetahui dengan penyentuhan yang mana dia menyentuh ke tempat yang mana dia itu menyentuh ke tempat orang melihat, ke tempat orang melihat yang menjadikan mihrab. Masih dibahas ini. Masalah ini masih dibahas. Kita masih dikasih bahasan lagi. Kadang-kadang kita pun sebagai selamat ya. Kadang-kadang kayak buta juga gitu orang. Kalau waktu apa? Padam, kok boleh padam? Tadi wali rek orang. Iya, petengan kita dalam gelap sering itu. Cuma istihad itu mihrab, istihad sikat. Oh boleh pas jeding lampu mati, bengi kan gitu kan, blep buyar. Jadi ngene ya, lemeket nggak gitu dalam kegelapan. Iya, nggak tulisan itu enggak. Ya wis insyaallah. Ya iku oleh-oleh ini subuh masih ngantuk teko iku oleh ngono. Wa kadza al-basiru fid dulmati. Begitupun jika apa? Orang melihat dalam kegelapan. Orang melihat normal tapi dalam kegelapan. Yo raba-raba. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Kita ini kan ya inti sendiri ya, seperti anak pribadi tahunan loh nih, ya tahunan mau di kamar anak itu otomatis kan weruh ukurannya dipan barang, tapi kalau pas mati iku subhanallah melaku pasti ketendang ono embunya entel nang kono tidak fokus. Kalau kita hubungkan cerita ini itu bagaimana hebatnya orang Arab dulu. Bukan nabi ya, jangan ngomong nabi sudah. Orang Arab dulu jahiliyah itu, mereka itu tidak berangkat ke satu daerah kecuali apa?
dihitung cendeloi piro, dihitung lawangi piro. Iki khairat ae ya apa misale ya istilah kita gambarno apa ini jerujinya yang ada di cendelo lagi. Ndak paham. Gambari yo. Tapi lihat, makanya ketika Nabi SAW ketika selesai mengatakan setelah Isra belum Mi'raj ya, apa pertanyaan orang pertama kali? Ana mau tanya, kalau ente datang ke Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintunya dan jumlah jendelanya di Masjidil Aqsa? Lah Nabi ke sana mau menghitung jendela, sehingga apa? Dibantu oleh Allah sama malaikat Jibril, dibawa itu Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam apa gambaran yang mungkin gambarannya berada depannya Nabi langsung tanpa orang kafir ngelihat. Nah, inilah fokusnya dari mereka orang-orang yang dikatakan zaman jahiliyah itu. Nah, ini seperti ini orang yang dalam kegelapan ya bisa dia juga ijtihad juga bisa ijtihad juga, tapi kalau makan ya kemudian lampu mati sampai nyasar nang irung goroi wis nggak mungkin, sebab itu kan ada his dulu kan, masuk hati mangan ini peteng beb, nggak mungkin. Ini kan mau sesuatu nyampe ke sini kan ada rasa, jadi aja percaya wes ngoroi. Nah sekarang gini, apakah semua perbuatan orang buta itu bisa langsung kita terima? Ya. Tadi kan pokoknya orang buta pun dia ini bisa mengikuti untuk melihat ke mihrab, ya kan, orang buta. Sekarang gini masalah nih, apakah bisa langsung diterima? Dibahas di sini dalam kitab Shahibul Uddah, innama ya'tamidul a'ma ala masyi fi mihrabin ra'ahu qablal a'ma. Syaratnya itu orang buta bisa berijtihad ke arah kiblat yang diikuti oleh orang yang melihat kalau dia pernah melihat sebelum butanya. Makanya fa illam yakun syahiduhu lam ya'tamid. Kalau memang mulai awal sudah buta, nah dia tidak bisa, kecuali ya harus tanya. Walau ishtabaha alaihi mawadi'u lamsiha fala syakka annahu yasbiru hatta yukhbirahu ghairuhu sharihan. Nah jelas, apabila menyerupai atasnya siapa berarti? A'ma. Walau ishtabaha alaihi a'ma, alaihi kembali kepada jika menyerupai terhadap orang yang buta itu apa? Mawadi'u lamsiha, tempat untuk apa? Penyentuhannya. Fala syakka, maka tidak ada keraguan annahu yasbiru hatta yukhbirahu, ketika itu dia bersabar si orang buta tadi itu sampai apa? Yukhbirahu ghairuhu, ada orang lain yang menghabari dirinya, sharihan, yang jelas. Fa in khafa fautal waqti shalla fa in khafa fautal waqti shalla wa 'ada hadza kulluhu idza wajada man yukhbiru an ilmin wa huwa mimma yu'tamadu qawluhu. Tapi kalau waktunya sudah sedikit mepet, takut kehilangan waktu sholat, ya dia langsung sholat.
Berarti sholatnya jatuhnya apa? Hurmatul waqt. Hurmatul waqt. Nah, dikatakan di sini wa'ada hadza kullahu. Wa'ada hadza kullahu. Dia wajib mengulangi semuanya di sini. Kenapa kok wajib mengulangi, Zil? Ya. Karena ketika sholat dia tidak kuasa, meskipun apa nanti? Meskipun apa? Hah? Benar. Meskipun benar. Dan semuanya wajib untuk mengulangi sholatnya meskipun benar. Kenapa? Karena sholat tanpa keyakinan. Makanya tidak boleh. Tidak boleh. Iki masuk waktu apa enggak yuk? Masuk waktu apa enggak ya? Kemudian apa? Itu saya tidak ada apa, coba-coba bayang. Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah masuk ya waktunya? Iya mulai tadi. Ah, benar kan? Tidak boleh itu. Jadi tidak boleh. Harus ketika sebelum takbiratul ihram tahu ini masuk waktu. Ini karena waktunya mepet sudah. Waktunya mepet, ya sudah sholat skarpe ke arah manapun. Setelah itu dikabari, kabar arah kiblat itu mana ya? Ya yang itu menghadap tadi itu. Wah, ya apa? Betul kan? Tidak boleh. Nah, itu harus mengulangi. Kenapa? Kok wajib mengulangi meskipun benar? Ketika dia takbiratul ihram, tidak yakin benar. Makanya dalam isyarat di sini, syariat itu kalau tidak yakin tidak iso, harus yakin. Sepertinya gini, tidak ono. Yang yakin dulu, tidak usah sepertinya. Hah? Kalau keluar waktu kodok, kalau keluar waktu berarti kodok. Kalau masih dalam waktu, ya tidak. Nah. Itu makna wa'ada hadza kullahu. Dia mengulangi semuanya ini. Idza wajada may yukhbiruhu. Jika dia mendapatkan seseorang yang menghabari dia min an ilmin, dari pengetahuan, dari tahu gitu ya. Wa huwa mimman yu'tamadu qauluhu, yaitu seseorang yang diikuti perkataannya. Gitu. Amma idza lam yajid al-ajizu may yukhbiruhu. Adapun idza lam yajid al-ajizu, jika orang yang tidak mampu tidak mendapatkan. Adapun jika orang yang tidak mampu tidak mendapatkan, mayyukhbiruhu, seseorang yang menghabarinya, dia tidak mendapatkan seseorang yang menghabarinya. Kurang 6 menit, kurang 5 menit. Seseorang yang dapat menghabarinya. Fataratan yakdiru alal ijtihad, kadang dia mampu ijtihad. Wataratan la yakdiru, kadang dia tidak mampu ijtihad. Jadi ini ajib, kadang dia mampu ijtihad, kadang dia tidak mampu ijtihad. Fa in qadara lazimahu, maka ketika dia mampu ijtihad, dia wajib berijtihad. Dia berijtihad, wajib ijtihad. Wastaqbala ma dhannahul qiblata, dan dia menghadap ma dhannahul qiblata, dan dia menghadap apa-apa. Wastaqbala, dia menghadap ma dhannahul qiblata, dia menghadap apa-apa yang dia menyangka itu adalah arah kiblat.
ya wes menghadap ke arah, oh ini arah kiblat, oh ini bukan arah kiblat. Nanti ya, kalau memang pas mampu. Kalau pas pakai utangi hilang ilmu nih, lali wis, yo taklid sama orang, tidak boleh ijtihad sendiri. Iya mam, jadi uang kalau anu tangi sudah ijtihad mam. Wala yasihhu al ijtihadu illa bi adillatil qiblat. Tidak sah ijtihad itu kecuali dengan tanda-tanda kiblat harus. Ya namanya ijtihad kan gitu. Oh mencari tanda-tanda yang ada. Nah oleh loh yo. Misalnya maaf ini bukan keluar, bukan kita menyepelekan, enggak. Cuma dalam masalah ini tidak boleh kalau ikuti dengan dalil karomah misalnya, nggak bisa. Bukan babnya di sini. Ya, kalau ada wali min auliyaillah dia bisa ngelihat Ka'bah dengan ini, bisa menunjukkan orang misalnya, ya tetap nggak bisa. Harus dengan dalil. Karena kita mau ijtihad di sini. Ini bedanya antara masalah fikih dengan masalah karomah. Makanya kalau bertentangan dengan dua masalah ini, yang didahulukan apa? Zahirnya ini. Anda beri contoh, seperti kejadian Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Khadir bunuh anak kecil. Nabi Khadir. Nabi Musa marah. Si Nabi Khadir benar karena menggunakan hakikat. Si Nabi Musa benar karena menggunakan syariat. Antara hakikat dan syariat mana yang dahulukan? Syariat, bukan hakikat. Itu. Ini wali beb ini gini. Oh, ikut itu wali maneng, nabi. Cuman tetap tidak boleh. Kurang 2 menit. Kurang 2 menit ini. Pesadan. Kurang 2 menit. Sabar, sabar. Jangan tergoda. Ini ujian, ini ujian. Oh, ini tinggal 50 detik. Paham ya ini ya? Ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.